rasanya punya ayah Enda Ungu? Ceritain, coba ceritain. Biasa aja dia, nggak terlalu excited katanya. Boleh yang buru-buru, boleh yang baik-baik. Emang biasa aja Kak. Jadi aku awalnya agak struggle, kayak Makanya aku adalah salah satu pribadi yang tidak setuju kalau musik itu ada jurinya. Kalau pertandingan ajang musik itu ada jurinya, aku tuh adalah karena menurutku nggak ada standar untuk berkesenian itu. Jadi masing-masing punya hak kemerdekaan sendiri untuk menetapkan di mana karya seni aku gitu. Kalau Zara sendiri senang nggak? Wah, kita bisa kolaborasi nih ya. Gitu. Excited sih enggak ya Kak? Tunggu, belum selesai kalimat aku. Justru malah teman-teman dia yang takut kalau main grup, padahal aku enggak loh, aku nyantai banget kalau ketemu bro. What's up bro? Kalau ketemu Itu yang buat takut. Itu yang buat takut. Hai Sobat 7, jumpa lagi bersama saya di Sobat 7 Kepo. Nih lihat ya, kalau udah ada tulisan-tulisan band-band terkenal kayak Geisha, latihan. Ini ada Noah, latihan juga. Di mana yo? Iya bener banget, ini tempat di mana band-band terkenal latihan di Studio Musika. Dan kali ini saya akan berbincang dengan dua musisi sekaligus. Ini antara ayah dan anak yang saya mau kulik-kulik nih bagaimana kekompakan mereka, dan mereka nih sekarang lagi kolaborasi. Siapa yuk? Lihat dulu videonya tuh. I never thought I was doing something wrong. Yeay, Sobat 7 kita sudah bersama dengan Zara dan ayahnya, Mas Enda Ungu. Gimana nih ayah Enda sama Zara? Sibuk apa sih sekarang? Wah, sibuk. Kalau boleh tahu. sibuk banget. Kalau ayahnya sih udah pasti ya. Udah manggung-manggung tapi ya? Alhamdulillah kan udah habis pandemi, jadi udah manggung terus. Cuman kan permasalahannya kan kan kemarin kita sempet nggak manggung-manggung lama tuh 2 tahun, jadi udah terbiasa di rumah, terus tiba-tiba harus kerja lagi, berarti nyesuaiin mood lagi kan. Kadang udah kayak gimana ya, bukan nolak rezeki tapi udah ya kok kerja lagi sih, pengen main sama anak-anak, pengen Comfort apa. zone kemarin ya. Iya bener banget. Akhirnya membalikan memori-memori lama ya. Iya, untuk ke hotel lagi, pesan nasi goreng lagi, sop Abis buntut flight, lagi. abis flight lagi besok lagi. Iya bener gitu, tapi alhamdulillah sih. Nah kalau Zara nih gimana nih persiapan? Aku baik, alhamdulillah. Thank you for asking. Aku sih sekarang sibuk-sibuknya lagi nyiapin single baru. Abis itu kemarin aku juga baru selesai series syuting gitu, dan seneng sih. Maksudnya alhamdulillah pandemik nggak terlalu ketat lagi kan Kak. Jadi bisa kemana-mana gitu, kesana kesini. Tapi sekolah kan sekarang udah nggak online nih. Yes, Kamu membagi waktunya gimana nih? Kalau dibilang keteteran sih keteteran Kak, banget. Aku setiap hari ditagi-tagi terus tugas-tugasnya. Tapi mungkin karena school is my first priority, jadi akhirnya aku selalu matiin sekolah dulu gitu. Dan aku kayak setiap kali kerja aku selalu bawa laptop. Atau aku suka foto-foto textbook, abis itu kerjain di HP gitu sih. Tapi ayah juga dukung kan ya? Yang penting sekolah yang nomor 1 ya. Iya bener, kan kerjaan dia sekolah, bukan yang lain mah cuma hobi aja. Nanti kalau dia udah selesai sekolahnya baru jadi kerjaan. Betul. Jadi ayah katanya ayah tuh melihat bakat dari Zara nih sejak 3 tahun. Ini bener gak sih ya? Iya sebenarnya kayak gitulah ya. Ya dia cuma 3 tahun kan centil banget, pengen nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Cuman kan aku nggak kepikiran sama sekali, malah kadang berpikir bahwa anak mau dijadiin bernyanyi gitu atau apa, nggak sama sekali. Dia yang minta sendiri. Oh gitu. Kayak mau les ini, les itu, aku mau dong. Ya udah. Kalau mau. Kalau dari kecil ditanyain mau jadi cita-citanya apa ya? Kalau mungkin Zara nggak inget ya dulu kecil-kecil. Kalau ayah sering nanya gitu. Enggak juga. Dulu aku mau jadi dokter. Jadi dokter. Iya, Gak pernah mau jadi. Mungkin karena itu kan apa istilahnya lingkungan keluarga kan. Lingkungan keluarga kan banyak dokter, terus banyak polisi juga ya Kak.
banyak polisi. Kalau dari aku ABRI malah jarang yang lingkungan keluarga musisi. Cuman kalau dia di rumah kita lah ya. Ya dia nggak ada ngelihat kegiatanku yang lain selain main musik. Jadi ya aku di rumah juga pasti main musik. Makanya aku bilang bahwa musik itu kan sebenarnya doktrin halus. Jadi mendoktrin orang untuk enak juga ternyata ya main musik itu. Ya mereka dari kecil bertiga juga udah terbiasa dengan main musik. Sudah terbiasa jadi akhirnya jadi hobi. Iya. Benar banget. Nanti kalau udah dewasa terus mau memilih apa aja ya itu terserah mereka. Tapi kalau Ayah sendiri melihat bakatnya dari kecil tuh larinya kemana ya? Nyanyi, main musik, atau model, acting? Kan dulu dia pernah bersekolah ada salah satu sekolah yang sebelum dia masuk kan dia ada uji bakatnya dulu. Kayaknya ini mereka bertiga emang larinya malah ke seni ya. Mungkin lari ke seni ya. Syukurlah orang tua mana sih yang nggak pernah mau anaknya mengikuti jejaknya. Iya. Kan dia bermain di ranah yang sudah pernah saya permainkan. Jadi udah tahu nih baik buruknya ya. Iya pasti. Jadi kita udah mempersiapkan langkah lah. Dia mau kemana. Begitulah. Tapi kalau yang ada keharusan harus begini enggak lah. Aku paling nyantai di rumah. Tapi kalau les yang pertama kali Zara ikuti itu nyanyi atau musik atau apa? Les, untuk aku nari. memperdalam gitu. Nari dulu Lebih Kak, aku. nari, oh. Jadi kan aku kan dulu pas TK, kita tuh jadi sekolah tuh diwajibkan untuk ekskul. Aku awalnya balet, tapi aku nggak terlalu suka dan akhirnya aku modern dance. Jadi memang kalau misalnya di dunia seni aku mulai dari nari dulu, nari baru nyanyi. Kalau acting kelas sih jarang. Jarang ya. Berarti tapi kalau penyanyi favorit Zara nih waktu kecil ya, mungkin sekarang kan kalau udah grow up lebih berbeda. Yes. Yang diikutin apa sih? Sampai sekarang I love Taylor Swift sama Kak tau Hannah Montana nggak sih sama Miley Cyrus? Ya gitu sih. Jadi aku benar-benar suka yang kayak Disney gitu-gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya genre lagunya lebih kemana kalau sekarang? Genre lagu, actually I enjoy every genre sih. Kayak aku benar-benar enjoy semuanya karena menurut aku itu kan semacam work of art tapi dari nada. Jadi aku selalu suka semuanya. Like everything, folk, jazz atau enggak EDM gitu-gitu aku benar-benar suka. Jadi benar metal enggak kan tapi kan kamu. Kayaknya suka ya. Aku suka. Tapi Suka kemarin aku banget. nonton itu apa Burger Kill. Burger Kill, Nonton like that. aku. Iya. Terus aku gitu-gitu. Suka ya. Suka. Agak stres sih dengarnya sih, Tapi seru. kalau kamu lebih lama mendengarnya bahwa di situ art yang paling tinggi ada di Iya, situ. tapi itu seru. Seru ya. Nah, Zara ini kan sudah merilis album dari umur 10 tahun ya. Yes. Nah, gimana sih rekaman awal tuh ceritanya seperti apa sih? Kalau dari Zara dan juga Ayah bisa cerita pengalamannya nih. Aku kan berawal di dalam dunia entertain ini kan berawal dari single aku yang berjudul Move It. Move It di situ mungkin karena awal-awal dan aku tuh anaknya awal-awal tuh nggak suka berbaur sama banyak orang Kak. Jadi itu apa ya? I used to be such an introvert. Dan I can't deal with a lot of big people. Apalagi kan aku merasa di dunia entertain ini aku harus berkomunikasi sama orang-orang yang lebih gede daripada aku. Aku harus mulai meeting, aku udah mulai doing hitam atas putih gitu-gitu kan Kak. Jadi aku awalnya agak struggle kayak gue bisa nggak ya ngelakuin ini semua gitu. Tapi lama-lama I get the hang of it dan aku juga makin menikmati proses-prosesnya, proses dimana aku jatuh, proses dimana aku benar-benar ngerasain ini namanya manggung setiap hari, capeknya itu berbeda dengan capek yang biasa gitu kan Kak. Jadi emang benar-benar I love the process of it gitu. Dan menurut aku di saat aku nggak ada proses itu, aku nggak akan menjadi Zara Leila yang ada di sini gitu. Jadi benar-benar menikmati banget gitu. Awalnya aku bareng Om NSG ya. Iya benar. Berawal dari Om NSG, kita buat single Move It, habis itu No to Bully, ada Let's Be Happy, dan itu benar-benar berbeda dengan single-single yang sekarang ini. Gitu. Jadi kalau pas Zara pengen nyerah nih ngomong apa sih sama Ayah? Ya aku pengen udahan aja atau gimana Aku nggak gitu. pernah sih Kak. Enggak, Jarang dia ya? nggak pernah. Oh lebih optimis nggak pernah ya. ngeluh. Nggak pernah. Enggak, aku kalau misalnya ngeluh atau capek, aku kasih deep down myself aja. Kadang ngerasa kayak buat apa? Ngasih tau orang kalau misalnya aku capek, aku ngeluh. Padahal kan aku juga yang minta, gitu kan. Jadi aku mending diem, stay calm. Ya dia nggak pernah ngeluh.
Maksudnya kan aku juga selalu ngajarin kan, maksudnya dirimu sekarang kan adalah doa dirimu zaman dulu. Jadi ya kalau udah berada di sekarang ya enjoy. Iya, kadang kan Ya kan apa ya? We got something for lose something kan. Kita mendapatkan sesuatu untuk kehilangan sesuatu. Ya sama aja kayak aku. Jadi zaman dulu, zaman awal start 2005 itu di saat ungu lagi meledak-meledaknya itu sehari bisa main 3 kali. Bayangkan 3 bulan aku cuma 2 hari di rumah. Kadang aku pulang dia udah gede. Ih, anak kok udah bisa bicara ya. Iya, dan menurutku ya itu kita mendapatkan sesuatu, materi mungkin banyak, gaji juga banyak. Tapi kita kehilangan sesuatu. Momen dan yang nggak bisa kita beli pakai uang. Gitu. Jadi ya agak-agak ironik sih, makanya di zaman sekarang ini yang kita udah bisa mengatur pola manggung, kapan harus manggung, kapan harus di rumah, ya bersyukur banget bahwa ternyata dinamisnya tuh statistiknya tuh segini nih normalnya. Oke. Nah, kalau Zara sama Ayah sendiri ini sebenarnya untuk lagu-lagunya inspirasi dari mana? Untuk sekarang yang kayak She's Nothing, A Good Waste of Time yang baru rilis, itu sebenarnya dari kisah aku sendiri sih Kak. Pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi. Minta bantu Ayah nggak? Ya ini enak nggak ya yang gitu? lucu enggak, yang lucu tuh awalnya aku buat lagu tuh ngarang-ngarang aja. Oh, gitu. Kayak aku sok-sok sakit hati gitu loh Kak, sok-sokan gitu. Terus kesini-sini kok gue makin relate gitu, kok gue makin dalam nyanyiin lagunya gitu, karena bisa relate kan. So I could say that songs that I've made relate sama diri aku sendiri. Dan aku kalau misalnya buat lagu nggak pernah ngomong kaya. Oh gitu? Enggak. Wow, kirain kayak konsultasi gitu. Ayah ini kira-kira konsultasi sih pasti, tapi kayak pas prosesnya kayak making lyrics atau nge-chord, main gitar nggak pernah. Aku tuh malu Kak. Serius? Malu sama bapak sendiri. Bingung gak sih? Malu aku. Malu. Karena ini kisah aku ya gitu. Enggak juga sih, lebih tepatnya kayak cause I know who is he. Dan jadi kayak aku juga harus make my own standards gitu loh Kak. Make my own standards as bahwa lagu gue kayak harus bagus deh. Karena kalau enggak nanti gini. Mikirnya udah panjang gitu. Jadi mending aku sendiri dulu. Jadi kalau Ayah masukannya seperti apa? Kalau bukan dari lirik nih. Apa ya? Dari apa kayak Enggak sih, enggak banyak masukan aku kalau buat musik. Karena menurutku musik tuh kemerdekaan pribadi masing-masing. berkarya ya. Iya, makanya aku adalah salah satu pribadi yang tidak setuju kalau musik itu ada jurinya. Kalau pertandingan musik, ajang musik itu ada jurinya, aku tuh karena menurutku nggak ada standar untuk berkesenian itu. Jadi masing-masing punya hak kemerdekaan sendiri untuk menetapkan di mana karya seni aku gitu loh. Jadi orang-orang yang suka mencela di media sosial atau dimanapun tentang musik, wah jelek banget sih musiknya begini-begini, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti seni menurut aku. Jadi kalau dia bikin lagu, aku selalu bilang, bagus ya, kok bisa ya kayak gini. Karena ada hal yang, aku juga bikin lagu dari seumur dia, ada hal yang bisa aku bikin, tapi tidak bisa dia lakukan. Ada hal yang dia bisa, aku juga nggak bisa. Kok bisa ya dia dapat nada kayak gini ya. Mungkin karena ya aku juga pekerjaannya kan, karirku kan terpupuk oleh ungu gitu loh. Jadi standarku tuh udah ungu banget. Kalau bikin lagu mau siapapun yang nyanyi, kok jadi ungu ya, kok jadi ungu. Ini mah tinggal ganti vokalnya pas ya jadi ungu nih. Jadi kayak gitu. Makanya aku rada menjaga juga kerja sama dia. Karena ada ciri khas ya. Bener banget. Jadi pas kemarin kita kerja kolaborasi 2 lagu itu, ada She's Nothing dan sekarang ada Good Waste of Time itu di single baru. Aku juga nggak terlalu banyak beride. Aku cuma tanya kebetulan kan waktu itu kita kerja sama Eka Gustiwana. Aku juga cuma nanya aja sama Eka, Kak, aku harus gimana nih? Eka juga malah bingung. Loh Mas, terserah Mas mau kayak gimana? Ya jangan Kak, ntar jadi ungu lagi. Iya. Jadi harus ada yang beda gitu ya. Makanya aku juga bingung. Dan yang lucu tuh Ayah tuh nggak pernah mau ngasih masukan. Harus kita berinisiatif. Kayak gue nggak mau berinisiatif, harus lagi inisiatif. Dan itu kayak selalu menjadi topik berantem kita. Aku mau Ayah yang berinisiatif ngomong ke aku, tapi aku juga malu gitu. Terus kadang-kadang harus aku yang gerak duluan gitu. Jadi harus ada momen yang pas gitu. Alhamdulillah ya. Kalau Zara sendiri kan tadi kan Taylor Swift sama Hannah Montana ya. Yes. Kalau penyanyi Indonesia siapa yang paling disuka dan siapa yang mau diajak kolaborasi? Aku sekarang lagi suka dengerin Malik and the Essentials.
Kayak lucu aja konsepnya gitu loh, Semua Kak, lagunya rame. atau salah satu yang Semuanya sih, semuanya rame, seru. Dan kemarin tuh Kamu nonton kemarin ya? kemarin aku nonton, tapi Iya. sebelum itu aku emang suka dengerin Iya, bareng iya. teman-teman aku gitu kan, Kak. Jadi Keren ya? most of my friends tuh suka motoran, Oh. suka motoran. Terus kadang-kadang kita suka denger lagu Malek Essentials yang gitu-gitulah, Kak, terus seru gitu. Atau kadang-kadang lagi di mobil bluetooth dengerin. Dia malah nggak suka ungu. Suka, enak aja suka. tapi nggak kesebut pertama Bukan kali. bukan suka, emang kewajiban sebenarnya itu, kewajiban. Ayo lagu Ayah yang paling kamu suka apa? Aku suka banyak sih. I love Melayang, Berikan Aku Cinta. Siapa lagi ya, Pak? Nih, kok tanya aku? Seperti yang dulu. Siapa lagi ya? Aku suka lagu yang di album pertama apa? Laguku. Laguku Terang. Terang ada ya? Terang. Terang, iya gitu. Jadi yang mau diajak kolaborasi Malik and the Essentials. Malik seru, Malik seru. Seru banget tuh ya. Malik seru. Soalnya kalau sama Ayah udah ya, tinggal sama yang lain ya. Iya. Tapi masalahnya Kak, aku sama Ayah juga buat gak perjanjian sih, lebih kayak ke inisiatif aja, kayak gak mau kerja bareng. Ya nggak sih, kayak Ungu is just a family. Iya, 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 iya. Right? Aku juga bilang gitu, bahwa sudahlah kalau ungu nggak usah. Karena Tapi next mungkin ada Iya. ya. Nah, Zara kan tadi berbicara mengenai acting. Ternyata sudah beberapa kali main sinetron ya Zara ya? Bukan sinetron sih, lebih ke layar lebar. Layar lebar. Ini proses awal beraktingnya seperti apa sih? Sebenarnya aku dari awal tuh nggak pernah kepikiran untuk ada di dunia acting sih, Kak. Karena I thought I didn't really enjoy it. Apalagi kan itu butuh proses yang lumayan lama ya, Kak. Harus berperan sebagai karakternya. Dan itu kita benar-benar emang harus berpura-pura pura-pura karakter itu dan tiba-tiba langsung jadi Zara Lela lagi gitu. Dan suatu saat aku pernah ditawarin film yang berjudul Petualangan Menangkap Petir. Dan itu bener-bener nggak casting, tiba-tiba aku disuruh main dan akhirnya aku mau. Mungkin karena pas itu posisinya aku lagi syuting sama banyak yang semuran aku, dan akhirnya itu bener-bener seru banget. Aku pasti syuting di Boyolali dan itu sekitar sebulan ya, Pak? 3 bulan Banyak ya. proses syuting filmnya. Iya. 3 bulanan, tapi kakak stay di Boyolalinya sebulan. Iya, gitu. Jadi cuma sebulan di Boyolali dan itu bener-bener seru. Aku ketemu banyak temen, aku ngerasain yang namanya jatuh dari sepeda, aku ngerasain yang namanya luka-luka, walaupun dimarahin sama ayah, tapi aku bener-bener seneng gitu loh, Kak, rasanya it's different living in the city, gitu. Dan akhirnya setelah itu film keluar dan akhirnya aku ditawarin terus, gitu. Dan akhirnya aku juga malah seneng sama dunia acting ini. Aku jadi sering bergaul, I got to meet a lot of friends, dan aku ngerasa bahwa itu bisa menjadi suatu hal di saat aku bosen sama yang namanya nyanyi, being on stage, ya aku akan memilih acting gitu. Tapi lebih tertarik nyanyi apa actingnya? Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang, I love both. Aku anaknya pengen balance sih, Kak, Di saat I find happiness in 2 ways, ya aku akan mencoba untuk balance in 2 ways. Gak mungkin aku milih satu. Kalau peran yang pengen dicoba, yang belum pernah apa? Aku pengen yang kayak Fast and Furious gitu, yang kayak belajar ngedrift gitu. Ayah boleh gak ya? Masalahnya di ayah Nah nih. itu, karena aku gak dibolehin, demi film dan demi bagus, demi keren, aku mau. Karena aku mau yang kayak apa? Yang kayak apa sih, yang kayak agent spy gitu, yang main pistol-pistol gitu. Mafia gitu. Tapi mafia cewek cakep gitu loh, Kak, ya kan? Bukan yang horor ya? Bukan. Pokoknya yang aneh-aneh deh, Kak, yang aneh-aneh. Tapi kayak emang realistis aja, gitu. Kayak Men in Black. Tapi Fast and Furious tuh seru sih. Seru ya? Iya, drifting gitu. Karena aku juga suka mobil kan, Kak. Oh gitu. Kalau ayah sendiri lihatnya gimana nih? Boleh nggak ya? yang Ketawa bisa ngomong yang enggak? ekstrim. Boleh aja sih. Boleh ya? Boleh aja lah kalau main film itu. Nggak ada apa ya, kalau di Larangan tertentu. larangan apapun itu kalau di rumah tuh nggak ada, kecuali memang kayak ibadah tuh nggak boleh ditawar. Kalau aku seperti itu, berperilaku baik di rumah itu semenjak dini itu nggak boleh ditawar kalau menurut aku. Jadi aku akan selalu marah dan keras untuk hal-hal yang nggak boleh dilanggar. Jadi aku nggak mau bahwa sesuatu yang buruk terus dibenarkan. Aku nggak mau sesuatu yang salah terus dibenarkan. Aku mau yang salah ya tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi makanya kalau kayak dia,
soal masalah sekolah, mau jadi apa, mau kuliah di mana, silahkan. Kalau ayah punya rezeki, ya ayo aja. Kamu mau kuliah di luar negeri atau di mana, ya ayo aja. Tapi untuk soal masalah basic yang kayak harus sholat, harus baik, nggak boleh pelit, nggak boleh gini, nggak boleh kasar ngomongnya sama siapapun itu mereka bertiga atau berempat di rumah yang cewek-cewek ini semua tahu bahwa aku sangat marah kalau mereka langgar itu aja sih aku. Sangat strict dengan hal itu ya. Banget, Lebih banget. Karena aku attitude. sadar bahwa modal terbesar dia tuh ya ini. Apalah guna ijazah yang tinggi, yang sekolah, tapi tidak punya adab. Betul. Jadi adab harus di atas segalanya. Siap. Keren sekali nih Ayah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ayah, Enda dan Zara udah punya lagu kolaborasi berjudul Good Waste of Time. Iya. Nah, kenapa bisa terpikir untuk berkolaborasi sih ya? Aku yang minta sih awalnya, karena waktu itu dia selesai workshop sama Eka, waktu malam-malam itu dia masuk lewat studioku, karena pintu depan udah kunci, dia lewat studioku. Dan aku pulangnya jam 3 pagi. Iya. Jadi dikira aku ngapain gitu kan. Iya, karena dia udah pulang jam 3, jadi dia lewat studioku, aku lagi masih rekaman, masih ya ngoprek-ngoprek komputer lah di studio. Terus tiba-tiba dia bilang, ayah, aku baru habis bikin lagu loh sama Kak Eka. Terus gue bilang, mana Cim, denger. Dan ternyata, gila bagus, karena memang aku kan lagu Good Waste of Time ini alirannya folk. Aku tuh seneng banget musik folk tuh, yang hanya gitar tuh aku seneng banget. Aku bilang boleh nggak aku yang main gitar di sini? Ya emang aku yang tawarin, aku bilang boleh nggak? Nyanyi nih. Iya, enggak lah aku. Next ya. Aku suaraku jelek dibanding dia. Jadi apa? Aku yang nawarin, boleh nggak? Terus aku bilang sama manajernya, weh bro, gua dong yang main gitar di sini. Boleh katanya, boleh kok kalau mau katanya. Ya udah, jalan. Terus Eka juga senang banget. Terus aku langsung take gitar. Tapi sekali lagi aku nggak ngusulin. Eka yang maksudnya aku harus gimana ngeteknya, bukan dari aku, Eka yang nge-guide. Mas isi ini aja. Oh, kirain dari awal proses bikin lirik, ayo kita bikin Enggak. dua deh gitu. Itu aku tahu lagu itu tuh udah jadi, dia udah bikin. Gitu. Kalau Zara sendiri senang nggak? Wah, kita bisa kolaborasi nih ya. Gitu. Excited sih enggak ya kak? Tunggu, belum selesai kalimat aku. Mungkin karena he lives in my house, in our house. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang namanya, kak, yang ngisi gitar ya? Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin karena emang udah family, right? Udah family, udah ngerasain yang namanya keluarga. Jadi di saat disuruh begitu-begitu, ya ayo dan seneng lah kak pastinya gitu. Karena kan, bisa seneng. berdampingan terus Karena sama ya ayah, kan? aku kayak apa ya, he knows my composition. Dia tahu apa my limits, komposisi aku harus di mana, taruh posisi aku di mana gitu kan. Jadi nggak terlalu harus get to know each other more again, karena he knows me and I knows him gitu kan. Jadi bener-bener seneng pastinya, dan gampang juga kan buat ngajak kerjasama. Tapi nggak gitu. excited gitu. Biasa Tapi aja. ya biasa aja. Biasa aja. Karena kan yang namanya ayah, nggak mungkin dong. Iya, Oh my god, bener. yes! Gitu. Yeay, Iya, aku iya, didampingi bener. terus. Aku malah kayak, oh, tiba-tiba muncul dia, gitu kan. Gitu, loh, kok fotonya sama dia? Gitu. Tapi lucu sih. Gak apa-apa itu. Karena kita nggak pernah ngomong soal musik kan di rumah. Iya, jadi momen pertama nih ya untuk Pertama sih enggak, tapi kayak in family basis, like as a family, as a dad and a daughter, bukan kayak working family gitu, kita nggak pernah ngomongin soal kerjaan di rumah. Mungkin karena kita berdua datang ke rumahnya pas udah capek-capeknya kan, jadi pengennya kayak nggak mau ngebahas musik, nggak mau muterin musik. Kita di rumah tuh nggak pernah muterin musik kak, Oh gitu. nggak pernah muterin Kecuali musik. lagi kerja Bahkan kalau misalnya di mobil gitu nggak. mobil nggak pernah nyalain bluetooth. Serius? Nggak Iya, pernah. aku pikir kalau musisi kan kayak musik everywhere dan every time gitu. Aku juga nggak tahu nih, mungkin juga pemirsa di rumah juga pasti boleh kasih ide juga. Semakin umurku semakin tua, aku semakin tidak begitu menyukai denger-denger yang berisik. Mungkin karena udah capek juga di panggung yang berisiknya terlalu berisik, jadi kadang selesai manggung gitu, Pengen yang hening gitu ya. pengen yang silent gitu. Aku senang banget kalau silent. Wah. Makanya di rumah aku tuh pun kalau bilang sama mereka, kalau bicara sama pembantu pun mereka tahu bahwa jangan pernah tinggi ya nadanya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Karena apa ya,
ya mungkin kata orang udah tua lu katanya. Kata teman-teman gue gitu, udah tua berarti lu kalau udah nggak suka denger yang hingar-bingar kayak ke klub gitu. Aduh, udah Bukan masanya lagi ya. mungkin bagus lah. Karena emang iya, like kalau misalnya kita semobil gitu, nggak pernah selain radio, bluetooth tuh nggak pernah. Karena mungkin emang sehari-hari kan kita dengerin musik, Iya. gitu kan Kak. Iya, aku Jadi baru lebih ngobrol aja. Lebih ngobrol aja gitu. fun fact ini ya. Baru tahu saya sih. Iya lucu sih, lucu. Kecuali ada Tapi pekerjaan keren ya. sih. Kecuali ada pekerjaan ya, misalnya kayak ada kulikan lagu Ungu, misalnya. Jadi harus didengerin terus ya. Iya, kayak ada lagu Ungu di album. Bayangkan Ungu udah 14 album, terus ada lagu apa gitu yang wah nggak biasa nih. Reminding lagi, jadi dengar lagi gitu pas sebelum kerja. Oh, Gitu oke. aja. Itu caranya tuh yang nge-treat kalau misalnya mau manggung lagi dengan lagu-lagu yang udah lama Iya. gitu ya. Capek juga kuping. Bener Oh, sih. 50 tahun dengerin musik aja. Kayak yang punya pabrik ayam, nggak Ya mungkin pasti makan nggak mau ayam makan terus. ayam dia. Beneran banget. Yang punya pabrik tahu pasti terus abis itu dia itu tahu apa gitu, tahu Iya. pong atau makan. Nggak dulu deh gitu ya. Iya, gorengan tahu Makannya tempe isi. gitu. Iya. Ternyata begitu sih ya, Bang. Ada teman-temanku juga kayak gitu. Yang ada punya pabrik jeans, dia malas pakai celana jeans. Pakai leggings gitu. Dia pakai celana bahan gitu. Ini Karena sudah Enggak, kalau jeans enggak. Itu kenapa gitu sih? Kok garing ya? Tapi kalau Zara sendiri ini Good Waste of Time ini menceritakan tentang apa sih? Good Waste of Time ini sebenarnya menceritakan tentang memories, kenang-kenangan yang enggak expected. Gitu sih Kak. Aku ngerasa I made this karena pas itu aku sempet deket sama orang. Aku deket sama orang. Ya namanya teenagers lah Kak. We meet, terus habis itu I fell. Aku suka sama cowok ini dan ternyata it wasn't sesuai dengan ekspektasi aku. Yang aku mikirnya bakal jadian, bakal ada happy ending dan ternyata malah nggak jadian dan akhirnya aku ngerasa bahwa kenapa malah jadi kayak buang-buang waktu aku ya? Gitu sih Kak. Karena aku ngerasa walaupun emang iya butuh effort, butuh perjuangan, butuh tenaga untuk ngelakuin semua itu agar ada jadinya, tapi malah nggak jadi. It's all been cancelled gitu. Jadi akhirnya aku buat ini Good Waste of Time ini. Karena aku ngerasa bahwa walaupun hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ada satu hal yang baik untuk kita ingatkan. Iya, walaupun buang-buang waktu tapi ada hikmahnya lah. Yes. Bener, good waste of time itu kan hikmah. Iya, Hikmah baik. kita dapatkan. Tapi ayah nggak apa-apa nih ketahuan nih kalau kamu lagi deket sama seseorang. Enggak lah. Ya, aku nggak pernah. Justru malah Jadi kalau zaman aku Justru sih, malah temen-temen dia yang takut kalau main ke rumah, padahal aku enggak loh, aku nyantai banget kalau ketemu bro. What's up bro? Kalau ketemu Itu yang buat takut. Itu yang buat takut. Mereka kayak the next day pas setelah ke rumah, itu bokap lu kenapa ngomong gitu ya ke gue? Apa gue gini-gini? Apa gue gini-gini? Itu cuma bro doang bro. Kenapa? What's wrong with bro? Gak tau, gue takut kayak sokap gitu sama dia. Gitu kayak, padahal enggak loh. Aku juga dari dulu ditanya-tanya gitu. Anak lu perempuan semua, lu bakal gimana nih? bakal kayak protek Iya. banget Heeh. gitu kan. Gue bilang enggak lah, gue bakal mempermudah mereka. Mempercayai aja ya. Iya dong. Kalau Dilarang-larang gitu kan. tahu nggak hidup kita nih udah kesusahan dalam hidup itu tuh nggak perlu kita cari, udah datang sendiri. Yang bodohnya, kenapa harus kita lakukan kesusahan-kesusahan itu untuk menambah kesusahan-kesusahan yang lain gitu loh. Jadi menurut aku, udahlah jalan normal aja, santai. Yang penting aku percaya kok sama anakku, itu aja. Dan aku adalah orang yang sangat mempercayai dengan doaku. Itu aku banget. Jadi keluarga aku tuh bermodalkan doa. Jadi yang terjadi dalam hidupku, makanya aku selalu bilang bahwa sukses aku dari daerah, dari kampung, merantau, ngamen, sampai dipercaya untuk menjadi salah satu gitaris di band papan tengah di tanah air ini. Atas dong. Enggak, papan tengah. jangan merendah. Iya, itu adalah doa ibuku yang didengar. Jadi makanya setiap malam pergumulan aku dengan doaku untuk mendoakan mereka. Jadi kalau kita percaya dengan doa kita, berarti kita percaya bahwa anak kita ada yang melindunginya. Karena kan mereka selalu ada di urutan pertama dalam doaku. Jadi aku percaya walaupun mau bergaul sama siapa aja, aku percaya doaku akan menyelamatkan dia. Ya, seperti itulah.
hidup yang nyantai dan simpel aja. Iya. Tapi masalahnya, like talking about realitas aja ya kak. Mau kita bandel atau mau we take the risk kayak kita membelokkan diri kita ke arah yang nggak lurus itu, kita akan ketahuan juga. Ngerti gak sih? Ketahuan juga. Apa ya? Aku ngerasa after I get older, like mulai SMA punya banyak pergaulan yang bandel, ada yang enggak juga bandel. Aku Aneka ngerasa bahwa macem cewek tuh kalau sekalinya bandel tuh bandel banget gak sih? Ya tergantung bandelnya ke arah mana nih. Iya sih, tapi maksudnya like kalaupun aku bandel pasti Ayah juga tahu lama-lama. Ya, Antara dari temen atau antara temen aku, ya itu. I got Ya itu. so many Tanpa eyes. harus, so it's better if I tell it. Dan aku pun kita bertiga, aku sama adik-adik aku pun juga tahu bahwa mau lo bandel, mau lo nggak bandel, mau lo ngelakuin hal seperti ini, mau sembunyi atau apapun, pasti akan ketahuan. Iya. Dan ketahuan itu dalam seminggu, nggak ada kayak Wow. nggak kayak sebulan gitu. Itu berkat doa ayah. Mungkin. Jadi dihantuin gitu terus. Gitu. Enggak dong. Tapi ya gitu sih, like talking Karena about ada realities. ikatan batin, Zara. Iya, harus Jadi harus tahu. yang paling penting itu kan apa membangun sesuatu hal yang apa ya? Ya bisa dibilang yang nggak ada wujud, gaib gitu. Doa kan termasuk itu kan, termasuk sesuatu yang tidak berwujud, tapi kita mempercayai kekuatannya, makanya jadi amulet buat kita, jadi satu jimat buat kita bahwa kemanapun aku melangkah, aku akan selalu dilindungi. Begitu pula anak-anakku. Nggak ada yang lain sih, aku diajarkan orang tuaku untuk seperti itu. Bermodalkan doa, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kita jadi baik. Kita jadi nggak mau melakukan hal-hal yang merugikan kita atau merugikan orang lain atau menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Seperti itu aja. Dan aku mengajarkan mereka seperti itu. Keren ya ayah nih. Nah, kalau selanjutnya nih ya, kalau Zara sendiri nih, gimana sih rasanya punya ayah enda ungu? Ceritain, coba ceritain. Biasa aja dia, nggak terlalu excited katanya. Boleh yang buru-buru, Enggak, boleh yang tapi emang, baik-baik. emang biasa aja kak. Ya kalau di rumah ya nggak ada unsur-unsur enda ungunya. Serius kayak bener-bener just a normal dad yang yang jemput anaknya sekolah gitu kadang-kadang atau enggak yang pergi jalan makan bareng gitu yang kayak a normal dad aja gitu. Tapi yang menurut aku yang membuat asik itu ya punya ayah yang anak band aja gitu loh kak. Maksudnya ya kalau dipikir-pikir as a teen kita kan sukanya apa sih kak? Ya ya bisa ke konser, go party segala macam, dan alhamdulillah aku mendapatkan itu dan aku punya senior di rumah gitu kan. Jadi ya enak, rasanya itu enak banget kak. Dan teman-teman aku pun juga bilang kayak gila ya, lo tuh asik banget Zar, punya bokap yang punya bokap yang bisa help a concert, yang boleh lo kemana-mana gitu. Jadi emang bener-bener asik dan aku pun juga ngerasa bahwa he's like a friend to me. Dan teman-teman aku pun yang emang deket banget sama aku pun juga ngerasain seperti itu. Kayak bokap aku bisa bergaul juga gitu sih kak. Jadi emang Bisa berbaur asik, ya. seru banget. Nah, kalau itu kan enaknya. Kalau yang nggak enaknya apa? Misalnya ayah banyak waktu di luar jadi nggak ada waktu, ataupun karena ayahnya sudah terkenal, Zara jadi sering diajak foto apa gimana gitu. Kalau nggak punya waktu sih menurut aku it's a consequences and I already did it since I was young. Jadi aku udah terbiasa juga sih. Maksudnya it's not a bad thing personally. It's not a bad thing karena itu pun emang udah dari awal and I get it. He works day and night pun juga untuk kita juga kan kak. Jadi as a daughter aku juga harus mengartikan itu. Tapi nggak enaknya apa ya? Ya nggak ada sih kak. Nggak ada sih namanya nggak enak itu. Everything has good and bad sih. Ya menurut aku life is just unfair. Tanpa kita sadari emang hidup ini emang nggak adil. Ada plus minus Ada lah ya. plus, ada pros and cons gitu. Dan aku merasa bahwa emang I gotta deal with it. Gitu. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan ini, kita masuk ke pertanyaan seberapa kenal ayah dan anak ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Siap-siap ya. Boleh. Ini pertanyaan untuk ayah nih. Makanan favorit Zara tuh apa sih ya? Random masalahnya. Yang sering dia. di request mungkin di rumah kan karena ada. Random setiap bulan beda-beda. Beda-beda ya. Tapi dia sangat menyenangi Japanese food. Japanese food. Sushi,
Senang dia, sashimi gitu. Ramen. Ramen. Gitu. Coba Zara jawab. Betul, Benar. betul. Khusus Japanese food? Japanese food, I love Japanese food. Oh ya. Walaupun I know it's quite unhealthy tapi enak. Kalau ayah sukanya apa? Random aja, aneh-aneh. Tapi pokoknya anything spicy aja sih. Semua yang pedes-pedes suka ya? Bener-bener suka. Iya benar. Apa aja sih benernya. Roti aja aku sambelin. Beneran. Juga. Beneran roti aja aku sambelin. Jadi kayak roti beef ya? Waduh, enak banget. Nah, sekarang untuk Zara. Warna kesukaan ayah Enda tuh apa sih? Monokrom, Monokrom, hitam putih. hitam putih. Pokoknya basic sih. Jadi di lemarinya nggak ada yang warna-warni? Nggak ada kak. Bener nggak ya? Iya benar. Bener ya? Kenapa ya? Hitam putih. Karena lebih masuk kemana-mana ya, Dulu acara ya, zaman apapun. masih umur masih 20-an, ya ada lah kayak warna hijau, warna gitu-gitu yang tabrak-tabrak banyak baju. Tapi di saat aku udah umur segini, kok merasa nggak pantas ya, mulai pakai gitu. Jadi aku lebih memilih untuk pakai baju yang berwarna hitam putih. Basic gitu ya. Jadinya suka kayak gitu. Aku juga punya mobil dari dulu hitam putih. Ya kan cuman itu aja kan. Tapi mau benar, aku juga ngerasa gitu, hitam putih emang udah paling enak. Gitu. Kalau misalnya hari itu panas pakainya putih, kalau misalnya hari itu dingin ya pakainya hitam gitu. Paling aman ya, Paling aman, kemana-mana masuk. kan? Iya, paling aman udah. Nah, pertanyaan untuk ayah nih. Hmm. Berapa sih mantannya Zara? Tunggu ya, aku hitung nih. Dia bilang aku nggak tahu, tapi aku kayaknya tahu. 1, Ngarang 2, banget. Nggak ada. bohong kamu. Nggak ada, sumpah. 2, No, 1. 1, yakin? 1. Yang mana yang kemarin? Iya. Itu cuma deket. Oh, dekat berarti. Ya, berarti nggak salah dong ayah, 2 dong. Nggak dong, 1 dong, kan mantan. Oke. Mantan 1. Tapi semuanya dikenalin kan sama ayah, siapapun yang dekat. mantan yang 1 itu enggak? Oh enggak, karena belum jadian. Oh, jadian kan pas itu. jadian. Tapi pas itu posisinya aku kelas 8. Oh, jadi kayak belum masih Pasti berani gitu. kelas 8 jadi emang bener-bener enggak apa ya, enggak serius gitu loh. Dan aku ngerasa kayak buat apa aku beneran kaya. Gitu Cinta karena monyet pasti ya? akan di apa? Akan dibercandain Oh. di rumah. Karena Ayah tuh orangnya kalau misalnya gitu-gitu tuh jadi hiburan. Oh gitu. Iya, jadi aku kayak nggak mau cerita. Selain yang itu, Selain yang itu. kemarin itu, ya good waste of time juga kan. Tapi kalau yang itu dikenalin sama ayah, Yang itu dikalian sama ya. tapi ayah nggak galak kan? Enggak, Malah aku ajak, ayo makan. Mana dia? Malah kalau nggak datang, kok dia nggak datang kak? posesif banget. Aku lebih kayak gitu sih, karena mungkin aku terbiasa bergaul kali ya, dan aku kan paling senang bergaul. Nah, untuk pertanyaannya ke Zara nih. Zodiak ayah apa sih? Ayo. Ayah itu ulang tahun kapan? Maret tuh apa? Maretnya tanggal berapa? Aduh, aku nggak anak zodiak lagi. Bukan, I'm not a zodiac freak. Tanggalnya tanggal berapa Zara? You're not Aquarius ya. Peace. Tergantung tanggalnya. Tunggu. Kalau yang awal. Ayah tanggal berapa? Tanggal berapa Zara? Antara tanggal 6 atau tanggal 16. Allah Bedanya 10 hari. Tanggal 4. Tanggal 4. Pisces kak. Iya, ini bisa saya bener kan aku? Iya Pisces. Nah, kalau Zara sendiri pasti tahu lah kayaknya. Leo. Soalnya nama aku Leola, ya ketahuan lah. Itu sengaja, karena pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi, oh Zara Leola, gitu. Oke, ini terakhir nih Zara sama ayah. Boleh nggak sih kita lihat ayah dan Zara ini nyanyi dan main gitar? Sedikit aja. Do you bring guitar? No, I'm not bring. Apa ini boleh nggak? Kakak nyanyi aja. Oke. Oh, oke. Losing myself so I could call you mine, forcing fate so that both our stars alike. I do it every day just so we're okay, hoping you're my good waste of time. Thank you. Terakhir Thank banget you. nih, terakhir banget. Apa sih yang mau Zara bilang ke ayah? Nggak ada sih, pokoknya yang penting ayah sehat selalu. Amin. Ayah selalu bahagia pastinya, karena everybody deserves to be happy. Amin. And
Boleh nggak lihat ke ayah ya? Sun? Ngomongnya sambil lihat ke ayah. Ayah makasih banget. Nggak bisa kak, nggak bisa romantis gitu kak. Sumpah. Sedikit. Amin loh kak, thank you. Amin. Nah, sekarang balasannya ayah mau ngomong apa sama Zara? Selalu jadi pribadi yang baik. Sama siapapun. Sama siapapun harus jadi baik, karena orang baik selalu diselamatkan. Itu aja. Oke, terima kasih waktunya Ayah dan Zara. Thank you kak. Aduh, malu deh kalau suara saya nggak seindah Zara, mendingan gak usah nyanyi ya. Tapi Sobat 7 makasih banget udah nonton hari ini. Seru banget kan tadi perbincangan saya dengan ayah dan anak yang sangat kompak, Zara dan Ayah Enda Ungu. Gimana kalian kalau telat nonton tayangan ini, bisa kok nonton ulang di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Nah, kalian mau nggak sih didatengin narasumber lainnya yang gak kalah seru? Jangan lupa komen di bawah ya. Dadah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.